Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga teman-teman juga masih sehat terus ya. Kali ini gue mau update lagi ya teman-teman ya. Episodenya agak sedikit spesial. Jadi banyak juga nih teman-teman yang bertanya apa sih kandungan dari maggot hitam narpati, kandungan apa aja, terus peruntukannya bagaimana aja, untuk ikan apa aja. Yuk, kali ini episode ini gue bakal bahas lebih dalam lagi kandungan maggot hitam narpati itu kayak gimana. So, jangan di skip-skip, tonton terus pokoknya sampai habis ya teman. Oke teman-teman ya, ini kita bahas lagi tentang kandungan maggot hitam dari narpati akuatik ya teman-teman ya. Ini sebagai sampel dari progresan yang menggunakan maggot hitam dari narpati akuatik ya teman-teman ya. Sebelumnya labelnya seperti ini, jadi ada label terbarunya juga gitu. Nah bisa juga labelnya seperti ini juga teman-teman ya, untuk maggot hitam narpatinya. Jadi ini sebagai sampel ada di Cana YS, size-nya 16-17 cm ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang pengen ngeprogres tuh batik-batikan. Bagaimana sih cara memprogres batik-batikan itu seperti apa di Cana Maru kalian ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya, yang pertama kali kita bahas adalah sel-sel bagaimana untuk pembentukan cabung dan juga bunga, dan juga sel-sel untuk pembentukan pigmen untuk perkembangan di Cana Maru agar terjadi pola pada fin dan juga dorsal di Cana Maru kalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk sel pigmen yang terdapat pada Cana Maru itu warna yang pada ikan disebabkan adanya sel pigmen atau kromatofora yang terdapat dalam dermis pada sisik ikan, dari di dalam luar ataupun di dalam warna sisik di ikan ya teman-teman ya. Jadi ini tuh gue kutip dari buku. Jadi sel untuk pembentukan pada pembungaan di Cana Maru itu harus disebabkan pada sel pigmen atau kromatofora yang terdapat dalam dermis pada sisik di luar maupun di bawah sisiknya nih ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk pembentukan sel yang paling utama untuk pembentukan bunga dan juga warna pada Cana Maru ini disebabkan oleh sel yang mengandung pigmen karotenoid. Jadi perlu digarisbawahin ya teman-teman ya. Pigmen karotenoid itu terdapat juga pada udang hitam narpati di bagian-bagian rahasia kita ya teman-teman ya. Jadi itu penting banget untuk pembentukan bunga dan juga pola dari fin dan dorsalnya. Itu kita menggunakan pigmen yang mengandung sel dari karotenoid ini ya teman-teman ya. Nah jadi ini ya teman-teman ya, untuk kandungan maggot hitam narpati ini, pigmen karotenoid dapat dibuktikan kepada progres bunga pada Cana Maru yang biasanya ketika kita memprogres bunga seringkali membuat kancing bunga duluan atau membuat seperti tompel hitam duluan pada Cana Maru, dan akan kita buktikan di sini pada percobaan di beberapa ikan tersebut nih ya teman-teman ya. Jadi ini kita lihat juga nih tuh. Jadi di pigmen karotenoid ini di percobaan di beberapa ikan ini tuh bener-bener membuat ada tompel-tompel hitam juga ya. Kalau untuk teman-teman membuat maggot hitam narpati itu ada beberapa yang mengandung pigmen karotenoid itu seperti itu ya teman-teman ya. Pada bar itu terdapat bunga-bunga, kancing-kancing bunga tuh ya teman-teman ya, seperti itu ya. Dan juga ini sangat berpengaruh pada pigmen dari karotenoid yang ada pada kandungan maggot hitam narpatinya ya teman-teman ya. Nah ini juga ya teman-teman ya, ini teman-teman bisa lihat ini size-nya kurang lebih masih di 14 cm ya, 13-14 cm untuk ikan. Jadi ini adalah size yang merupakan awal banget ya untuk kita progres pada maggot hitam narpati itu. Enak banget nih ya teman-teman ya kalau untuk
ses segini nih, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau memulai untuk memprogres Canamaru menggunakan maggot hitam narpati pada ses seperti ini tuh enak banget gitu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini kita balik ke ikan yang di size 30 up ya. Karena untuk progres bunga pada Canamaru itu benar-benar membutuhkan protein yang cukup ya teman-teman ya. Karena ada dua elemen ini agak mirip nih untuk protein dan lemak pada sisi ikan Canamaru ini juga ya teman-teman ya. Jadi ini kenapa gua ini nih ya, gua ambil contoh di size 30. Jadi ini tuh harus kita bedain antara protein dan juga lemak, mana protein dan juga mana lemak ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk protein pada ikan cana itu berguna untuk pembentukan sel dan juga perbaikan tubuh pada ikan cana ya teman-teman ya. Jadi fungsi protein itu untuk perbaikan sel dan juga untuk perbaikan daya tahan tubuh dan juga jaringan tubuh yang ada pada ikan cana itu sendiri ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan untuk perbedaannya untuk lemak, itu ikan cana dapat membuat efek samping yang lumayan gak bagus nih teman-teman. Untuk Canamaru yaitu membuat ikan Canamaru menjadi obesitas. Jika kebanyakan lemak akan berimbas ke ikan, juga lebih gampang menjadi mager. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini ikan udah size 30, tapi teman-teman bisa lihat tuh, karena kita menggunakan maggot hitam narpati dan juga ini udang hitam narpati, ini untuk lemaknya tuh sangat-sangat diminimalisir. Ini kipan lama ya teman-teman ya. Ini lemaknya itu sangat-sangat diminimalisir. Teman-teman bisa lihat ini kan bener-bener ramping, bener-bener ramping nih kan. Jadi lemaknya tuh sedikit banget ya teman-teman ya. Jadi ada tuh beberapa juga ya ikan kalau misalkan memang kebanyakan terlalu banyak lemak, itu juga berefek tuh kurang bagus pada proporsional dari tubuh si ikan itu sendiri ya teman-teman ya. Nah ini akan kita bahas secara lebih deep lagi. Kandungan yang ada di maggot hitam narpati itu menggunakan kandungan spirulina juga ya teman-teman ya. Ingat, kandungan spirulina dengan takaran yang tepat ya teman-teman ya. Di sini gue bakal jelasin. Spirulina itu merupakan penghasil protein hewani. Dia merupakan salah satu sumber protein nabati. Spirulina adalah ganggang hijau biru dengan kandungan protein dan vitamin yang tinggi. Pakan alami jenis ganggang ini mengandung sebagian besar protein dan kadar lemak hingga sekitar 65-70% ya teman-teman ya. Tentu hal ini sangat baik untuk ikan cana dalam masa pertumbuhan. Selain itu pula, protein nabati serta vitamin yang terdapat pada pakan ini bisa meningkatkan warna cana menjadi semakin cerah. Dan ini teman-teman bisa lihat karena memang mengandung spirulina alami juga, itu pembentukan sel-sel pigmen pada warna di Canamaru kalian juga tidak pudar ya teman-teman ya. Untuk size yang lebih dari 30 cm juga itu kadang tuh ada warnanya itu sudah up, dikasih pakan berbunga itu warnanya suka turun, tapi tidak kejadian pada si maggot hitam narpati ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke ikan ini. Nah kita bedah lagi secara lebih dalam tentang manfaat dari spirulina ini ya teman-teman ya. Jadi kandungan dari spirulina ini adalah salah satu pakan rahasia yang memang kita bongkar pada kandungan dari maggot hitam narpati ini ya teman-teman ya. Nah ini kita akan bahas secara lebih deep lagi nih. Jadi salah satu manfaat dari spirulina adalah kemampuannya untuk meningkatkan sistem kekebalan pada si ikan kita ini ya teman-teman ya. Spirulina juga mengandung senyawa bioaktif termasuk polisakrida, psikokianin, zat lain dapat juga merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh pada ikan ini sendiri ya teman-teman ya. Maaf gua agak berlibet karena memang ini benar-benar ilmiah banget ya teman-teman ya untuk penggunaan dari si spirulina ini ya teman-teman ya. Terus ini juga spirulina juga mengandung protein dalam jumlah yang sangat tinggi karena lebih dari 60% dari beratnya. Kandungan protein yang tinggi ini menjadikan spirulina menjadi salah satu sumber protein nabati terbaik yang tersedia. Dengan demikian, maggot hitam narpati menghasilkan protein yang cukup untuk Canamaru dalam memprogres bunga. Karena untuk progres bunga itu penting banget
protein yang sangat-sangat tinggi. Karena dengan protein itu adalah salah satu kunci kita untuk gimana caranya kita untuk memprogres bunga-bunga ini pada si Canamaru ini ya teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui, untuk spirulina ini benar-benar sudah food grade. Yang kita pakai itu benar-benar pembuatannya untuk ikan dan sudah food grade ya teman-teman. Jadi kita pun memakai spirulina tidak melebihi dosis yang dianjurkan dari si suplemen ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman menggunakan atau memakai pakan dari maggot hitam narpati, insya Allah itu pasti aman. Karena kita menggunakan label yang 100% adalah food grade atau bisa dimakan oleh ikan. Dan peruntukannya memang buat ikan ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu dia part satunya untuk pembahasan kandungan dari maggot hitam narpati. Kalau misalkan memang teman-teman mau ikutin terus, itu nanti akan gua adain part 2 ataupun part 3-nya, tergantung dari nanti pembahasannya sampai mana. Karena ini untuk pembahasan di maggot hitam narpati, kandungan-kandungan itu sangat banyak dan akan kita jelaskan terperinci secara satu persatu juga teman-teman ya. Karena nggak mungkin kita adain di satu part karena terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Mumpung channel ini gratis, tolong di subscribe biar channel ini juga bisa berkembang terus ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. See you next time ya teman-teman.